Shalom saudara-saudara sekalian. Selamat pagi dan selamat datang dalam kebaktian peresmian pengakhiran pelayanan dan peresmian awal pelayanan pendeta GKP Smyrna Cikarang. Sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, kami akan membacakan pokok-pokok warta jemaat Minggu tanggal 30 Agustus 2020. Yang pertama, hari ini kita menggunakan tata kebaktian peresmian pengakhiran dan peresmian awal pelayanan pendeta. Minggu ini kita memasuki minggu ke-13 sesudah Paskah dengan warna liturgis merah. Warna ini melambangkan cahaya ilahi yang menunjukkan peran malaikat dan Kristus, melambangkan juga kekudusan dan kebersihan. Pelayan firman pada hari ini untuk dilayani oleh pendeta Edward Tuare, Sarjana Teologia. Beliau adalah Ketua Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan. Kepada seluruh petugas pelayanan hari ini, kami atas nama jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Untuk kebaktian rumah tangga, kebaktian kategorial dan kunjungan ditiadakan. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh anggota jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mohon dukungan doa. Yang pertama, untuk Ibu Tabita sedang dalam proses pemulihan. Bapak Insanyoto Toto sedang dalam proses pemulihan. Ibu Wardani sedang dalam proses pemulihan pasca operasi tulang tangan. Bapak Jadiaman Sinantipar sedang dalam proses pemulihan. Bapak Gior Sialoho sedang dalam masa pengobatan. Saudari Christine Manurung sedang dalam proses pemulihan. Kebaktian hari ini adalah kebaktian peresmian akhir tugas pelayanan dan peresmian awal tugas pelayanan pendeta GKP Smyrna Cikarang. Pada hari ini dihimpun 3 kali persembahan untuk mendukung kas jemaat, kas sarana, dan dana, serta untuk mendukung kegiatan sinodal GKP. Kebaktian minggu pada 6 September diadakan sebanyak 3 kali kebaktian, yaitu pukul 6.30, pukul 10.30 dan pukul 18.00. Bagi anggota jemaat yang memerlukan informasi serta konfirmasi ataupun memberikan masukannya berkaitan dengan data keuangan, silahkan menghubungi majelis jemaat. Warta jemaat tidak lagi memuat informasi mengenai laporan keuangan. Untuk informasi laporan keuangan dapat dilihat pada papan amplop bulanan. Bagi anggota jemaat yang membutuhkan laporan keuangan secara khusus, dapat memintanya kepada majelis jemaat. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota jemaat maupun jemaat tamu yang sudah memberikan persembahan syukur, persembahan bulanan, persembahan diakonia wajib, maupun komitmen pembangunannya. Bagi anggota jemaat maupun jemaat tamu yang membutuhkan pelayanan secara khusus, bisa menghubungi majelis jemaat setelah kebaktian selesai. Majelis jemaat mengucapkan selamat hari Minggu kepada seluruh anggota jemaat serta anggota jemaat tamu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita awali ibadah kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 4, bait pertama dan ke-6. Oh
Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur bahwa hari ini kita bersama-sama dapat melakukan ibadah minggu di gedung gereja ini. Dan dalam ibadah minggu hari ini juga kita akan melaksanakan ibadah pengakhiran masa pelayanan Pendeta Erna Demosti Butar-Butar dan peresmian masa pelayanan Pendeta Yusi Sri Wahyuni. Dan kita meyakini bahwa ibadah kita saat ini berdasarkan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudaraku, kita mempersiapkan Alkitab kita akan membaca bagian Alkitab dari Keluaran 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-15. Kitab Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-15. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita menaikkan doa syukur atas penyertaan Tuhan dan juga pembacaan Alkitab kita. Kita memohon pertolongan Roh Kudus. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, hingga kami boleh beribadah saat ini dalam kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan. Baik kami yang hadir di gedung gereja ini maupun kami yang mengikuti ibadah ini dari tempat kami masing-masing. Dan dalam sukacita atas berkat-Mu, kami juga rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami akan membaca bagian Alkitab kami, merenungkannya. Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu di atas kami semua, agar kiranya kami dapat memahami firman-Mu dengan baik dan benar, seturut dengan kehendak Tuhan. Dan pada saat kami memahami itu semua, maka kami pun mampu melakukannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Bersabdalah pada kami Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Inilah ungkapan syukur kami dan permohonan kami yang kami naikkan dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Keluaran 3 ayat 1 sampai 15 saya bacakan bagi kita semua. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api.
Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapa tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa!" Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkan kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lalu lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir?" Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku, telah mengutus aku kepadamu." Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun." Sampai semikian jauh pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya dengan setia di sepanjang hidupnya. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, oma, opa, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, baik kita yang hadir di gedung gereja ini maupun yang berada di rumah kita, di tempat kita masing-masing, kita semua adalah orang yang merantau. Kita meninggalkan tanah kelahiran kita, tanah leluhur kita, dan juga kita mempersiapkan anak-anak kita. Karena kita tidak tahu apakah mereka akan bersama dengan kita di Cikarang ini, atau nanti mereka akan masuk ke tempat yang baru. Dan tujuan kita merantau pasti seperti yang diharapkan oleh bangsa Israel, meraih kehidupan yang lebih baik. Ada yang berhasil, tetapi juga
ada yang gagal, atau ada yang masih berproses untuk melihat apakah dia menuju pada keberhasilan atau akan mengalami kegagalan. Bapak Ibu, pemahaman merantau saat ini sudah, menurut saya, setelah saya melihat berbagai hal, sudah agak berbeda dengan kalau kita merantau dulu. Kalau dulu kita merantau, kita masuk ke tempat asing, lalu kita merasa kita benar-benar orang asing di tempat itu. Kita merasa, apa ini tanah milik kita atau bukan? Tetapi sekarang tidak ada lagi batasan-batasan itu. Kita semua berjalan kepada suatu tempat, bila itu adalah negara yang kita cintai, di negeri Indonesia ini. Maka kita mengatakan ini pun adalah tanah kita. Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki hak yang sama untuk berada di tanah yang ada di negeri ini. Bahkan bila kemudian suatu saat kita harus berangkat ke luar negeri. Kebetulan keponakan saya satu orang ada di Belgia, lalu dalam percakapan dengan pendeta Titin Gultom, dia menyampaikan, saya nggak merasa asing di negeri ini begitu, karena dia katakan bahwa dunia ini adalah milik bersama. Tidak ada orang lagi yang bisa mengklaim ini miliknya lagi. Kita adalah warga dunia. Bapak Ibu saudaraku, pergeseran makna ini sebenarnya hendak menegaskan kepada kita semua bahwa tidak ada satu tempat pun yang sebenarnya membuat kita khawatir di dalam kehidupan ini untuk meraih yang paling baik. Dimanapun itu, semua tempat bisa kita masuki. Dan itu membuat kita kemudian juga mempersiapkan anak-anak kita, anak-anak yang mendengar khotbah ini, jangan hanya bermimpi nanti saya hidup hanya di Indonesia begitu, hanya di Cikarang. Mari berpikiran bahwa kami pun bisa berjalan kemana saja. Tidak ada tempat yang membatasi kita, anak-anak kita, untuk bertumbuh, berkembang, dan mengaktualkan dirinya di tempat mereka berada. Hingga sebenarnya yang paling penting adalah kita kemudian melihat bahwa dunia ini adalah wilayah Allah. Kalau pemazmur dalam Mazmur 139 ayat 7 sampai 10 itu menggambarkan, mau ke langit yang paling tinggi atau ke bumi yang paling bawah, Allah ada di situ. Menunjukkan bahwa dunia ini adalah wilayah Allah. Dan kalau dunia ini wilayah Allah, maka sesungguhnya kita semua mendapatkan penjagaan, perlindungan, mendapatkan anugerah kasih dari Allah. Kita ke tempat yang paling ujung di bumi ini, ada Allah di sana yang juga mencurahkan berkat dan kasih-Nya. Kita berada di tempat yang paling tersembunyi di bumi ini, ada Allah di sana yang juga akan memberikan berkat dan kasih-Nya. Allah tidak pernah meninggalkan perbuatan
tangannya. Itu kita ingat betul pada saat kita memasuki votum dan salam penegasan itu. Kita dijaga, dipelihara, dan dilihat begitu berharganya. Kita berharga di mata Tuhan. Kita berarti di mata Tuhan. Bahkan pada saat kita merasa kita nggak punya kemampuan, kita nggak punya apapun yang mau ditunjukkan, Allah bilang kamu berharga dan kamu bisa dan kamu punya talenta dan karunia. Hal ini ditunjukkan ketika Musa dipanggil oleh Allah. Musa adalah sosok yang seringkali digambarkan peragu. Dia tidak bisa lancar berbicara. Katanya Musa itu gagap begitu. Bayangkan Bapak Ibu, orang yang ragu-ragu, orang yang suka gagap, tapi Tuhan percayakan dia untuk menjadi seorang nabi yang salah satu tugasnya adalah justru berbicara. Bayangkan kalau misalnya saya gagap Bapak Ibu, khotbah saya misalnya harusnya hanya 10 menit bisa jadi 2 jam karena tapi Tuhan pakai dengan luar biasa. Tuhan pakai Musa untuk melakukan apa yang menjadi kerinduan dari bangsa Israel yang tertindas, bangsa Israel yang tertekan, bangsa Israel yang menderita di tempat di mana tadinya mereka berharap untuk hidup lebih baik. Ayat 7 dari bagian Alkitab kita menggambarkan, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Jadi Tuhan tahu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, Bapak Ibu, saudaraku. Ketakutan kita, air mata kita, kegelisahan kita, kekecewaan kita, Tuhan tahu dan Tuhan dengar betul. Bagi saya, ayat ini menunjukkan, ayat 7 itu menunjukkan betapa Tuhan kita memiliki kasih yang begitu kuat. Padahal kita tahu bangsa Israel pada saat itu sedang mengalami kegoncangan yang tidak mudah. Mereka tidak mengenal Allah mereka dengan baik karena ratusan tahun mereka berada di Mesir. Mulai tergerus pemahaman mereka mengenai Allah Yahweh, Allah Ishak, Allah Yakub, itu Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Mereka sudah mulai lupa. Tapi Tuhan tidak pernah lupa dengan perjanjiannya dengan Abraham, dengan Ishak, dengan Yakub. Manusia bisa lupa, tapi Allah tidak lupa dengan perjanjiannya. Dan karena janji itu, Allah memberikan penyertaan. Saya sering mengatakan, Bapak Ibu saudaraku, ketika kita membaptiskan anak kita, selalu ada dua pihak yang berjanji. Orang tua yang berjanji mendidik anak, dan Allah yang juga berjanji mengasuh anak kita. Anak kita itu diasuh selalu oleh dua pihak, kita dan Allah. Itu makna baptisan yang sangat dalam. Dan kalau itu terjadi, mata Allah, telinga Allah selalu tertuju
bagi anak-anaknya. Bahkan ketika mungkin kita sudah lupa janji yang sudah kita ucapkan dulu untuk mengasuh mendidik anak-anak kita, Tuhan tidak akan lupa untuk mengasuh dan mendidik dia dengan kasih. Dan itu sangat nyata dalam peristiwa ini. Bangsa Israel yang sudah mulai lupa, tapi kemudian Allah mengingat mereka, mendengar. Dan yang luar biasanya Bapak Ibu Saudaraku, Allah yang melihat, mendengar, bukan Allah yang hanya melihat dan mendengar. Ayat 8 menggambarkan, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan. Dapatkah kita melihat sesuatu yang luar biasa? Allah yang begitu tinggi, manusia yang lupa akan perjanjian Abraham, Ishak dan Yakub itu oleh Allah dilihat begitu berharga, dan Allah turun. Bagi saya kalimat ini luar biasa. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka. Allah yang berinisiatif. Dan karena itu Allah hendak menegaskan bahwa Dia dengan penuh kasih mengajak Musa untuk terlibat di dalam pekerjaan yang besar itu, menyelamatkan bangsa Israel. Allah mengajak Musa untuk terlibat bersama-sama dengan dia melakukan tugas melepaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Musa ragu. Musa tahu potensinya, hingga dia katakan, siapakah aku ini, maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel dari Mesir. Ayat 11 ditunjukkan itu. Musa ragu. Dia ragu melihat Firaun, siapakah aku ini? Lalu kemudian dia juga ragu, kira-kira orang Israel akan menerima aku atau tidak? Tapi Tuhan mengingatkan, bukan itu, bukan siapa, bukan kelemahan-kelemahan yang ada pada Musa, tetapi justru yang diingatkan adalah Allah hadir. Allah menyertai, Allah mendampingi Musa. Bapak Ibu, ayat 12 dari bagian Alkitab kita menunjukkan itu. Bukankah aku akan menyertai engkau? Ini yang paling utama. Allah yang menyertai. Karena ketika Allah menyertai Musa, maka dia mendapatkan kekuatan untuk bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan besar itu. Ketika Musa tahu bahwa Allah menyertai dia, maka dia memiliki keberanian dalam segala keterbatasannya untuk melakukan tugas mulia itu. Dan sikap yang ditunjukkan Musa haruslah sikap yang kemudian menjadi teladan bagi kita. Karena bagaimana Musa lalu bersikap rendah hati. Dia melihat kekudusan Allah yang begitu luar biasa. Kekudusan Allah yang membuat kemudian ketika dia hendak datang melihat api yang menyala tetapi semak tidak terbakar itu, diingatkan, lepaskan kasutmu, ini tempat yang kudus.
Saya pernah melayani di jemaat di Korea, Bapak Ibu. Bagi saya tempat itu menarik ketika saya menjadi pendeta di jemaat Cirebon. Karena ketika mau naik mimbar, itu tidak boleh pakai sepatu begitu. Jadi ada sepatu khusus yang sudah, sendal khusus yang disiapkan. Mereka hendak mengatakan ini tempat kudus begitu. Gereja juga seringkali menempatkan diri seperti itu. Tetapi sebenarnya adalah kekudusan itu adalah seluruh tempat ini adalah kudus. Rumah Tuhan ini adalah kudus. Dan kita diajak untuk melepaskan kasut kita untuk menerima kekudusan Tuhan. Jabatan kita bukanlah jaminan. Pangkat kita, gelar kita, kerendahan kita bukan jaminan. Tetapi melihat kekudusan Tuhan, lalu kita menghampiri dalam kerendahan hati, disitulah kekuatan Tuhan akan dinyatakan. Dan ketika kekuatan Tuhan dinyatakan, maka kita memiliki keberanian untuk melakukan tugas dan tanggung jawab diutus Tuhan ke dalam dunia ini. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oma opa, anak-anak yang berada di rumah, kita melihat kemudian Tuhan mengatakan, "Aku adalah Aku." Ketika Musa bertanya, nanti aku harus bilang apa nih kalau orang bertanya, siapa yang mengutusku? Aku adalah Aku. Dari buku tafsiran yang saya baca, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalimat penyebutan nama ini, Aku adalah Aku, menunjukkan sikap kata kerja aktif Allah. Karena dalam kata Aku adalah Aku, Allah bertindak partisipatif dan terlibat secara aktif. Ketika Tuhan mengatakan Aku adalah Aku, Dia partisipatif, Dia terlibat aktif. Jadi siapapun kita, apapun pekerjaan kita, Tuhan itu ikut kerja bersama dengan kita. Tuhan itu hadir melakukan pekerjaan-pekerjaan kita, hingga bukan kita lagi yang bekerja sendirian, tetapi kita sedang bekerja bersama Allah, hingga tidak ada pekerjaan yang hina, tidak ada pekerjaan yang terlalu kecil. Karena ketika kita melibatkan Allah, Allah hadir bersama dengan kita, maka pekerjaan itu sekecil apapun, dia bermakna besar. Apa pekerjaan kita, Bapak Ibu saudaraku? Apa aktivitas kita? Allah hadir. Aku adalah Aku. Aku berpartisipasi dalam pekerjaanmu. Aku terlibat aktif dalam hidupmu. Ini adalah keluarbiasaan yang hendak ditunjukkan bagi kita semua. Allah hadir. Karena itu bila hari ini jemaat GKP Smyrna Cikarang dalam ibadah minggu ini akan melakukan pengakhiran masa pelayanan Pendeta Erna Demosti Butar-Butar, maka saya melihat begitu baiknya Tuhan bagi kita semua, hingga Tuhan secara aktif hadir dengan menghadirkan seorang pendeta di tengah kehidupan jemaat kita. Apakah pendeta Erna sempurna? Tidak. Seperti Musa, dia tidak sempurna. Tetapi dalam ketidaksempurnaannya ada kuasa Allah yang hendak dinyatakan di tengah-tengah jemaat.
dan dalam 5 tahun lebih ini memberi warna dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat. Kita berterima kasih untuk Bu Erna yang hadir bersama dengan kita semua di jemaat ini, menunjukkan sikap sebagai orang yang dalam kerendahan hati dituntun oleh Tuhan untuk melayani di tengah jemaat. Dan betapa baiknya Tuhan bagi jemaat kita, karena bersamaan ketika Bu Erna berakhir, Tuhan terus menindaklanjuti kasih-Nya melalui kehadiran Pendeta Yusi Sri Wahyuni. Ini juga adalah pekerjaan Tuhan yang besar. Tuhan menempatkan Pendeta Yusi untuk bersama-sama dengan jemaat sekarang melihat warna yang baru dalam pelayanan. Karena Bu Erna dengan Bu Yusi pasti berbeda, tetapi kasih Tuhan yang dinyatakan sama. Karakter Bu Erna dengan karakter Bu Yusi pasti berbeda, tapi karakter Tuhan yang dinyatakan di tengah-tengah kita sama. Allah yang penuh kasih, Allah yang partisipatif, Allah yang mau terlibat aktif. Karena itu kita mengucapkan selamat datang untuk Pendeta Yusi yang akan menindaklanjuti berbagai hal baik yang sudah dilakukan oleh Pendeta Erna, agar kita semua Bapak Ibu terus disadarkan kita juga adalah musa-musa itu yang Tuhan tempatkan dalam segala pekerjaan kita, agar kita yang merantau ini siap ketika mengalami jatuh bangun, Tuhan hadir bersama dengan kita. Kita mengalami sehat sakit, kita mengalami kehilangan orang-orang yang kita kasihi, tapi kita pun mendapat keluarga baru. Semua adalah rancangan Tuhan yang baik yang hendak dinyatakan dalam proses perantauan kita saat ini dan nanti. Hingga kiranya dengan kehadiran jejak-jejak baik pelayanan Pendeta Erna dan jejak-jejak yang akan ditanamkan oleh Pendeta Yusi, kita semua punya semangat, berani mengatakan kepada anak-anak kita, kamu harus siap diutus Tuhan dimanapun nanti Tuhan menempatkan kamu. Jangan ragu untuk bermimpi. Apakah Obama bisa terpikir bahwa dia akan menjadi seorang presiden Amerika? Tidak. Tapi dia bisa menjadi seorang presiden. Kita bisa melihat tokoh-tokoh dunia yang hanya jadi dari gembala di Perancis, lalu kemudian ternyata dia menjadi menteri pendidikan. Kita nggak pernah menduga. Jadi jangan batasi mimpi anak-anak kita untuk meraih yang paling baik. Bapak Ibu, saudaraku yang hadir di gedung gereja maupun yang di rumah oma opa anak-anak terkasih, mari kita memiliki keberanian untuk melangkah bersama Tuhan dan mensyukuri anugerah Tuhan yang indah di tengah jemaat melalui kehadiran Pendeta Erna dan kehadiran Pendeta Yusi. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu, saudaraku, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan kepercayaan kita bersama-sama dengan gereja dari segala abad dan tempat demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit antara naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk yang hidup. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Sebagaimana jemaat ketahui, pada hari ini akan dilakukan pengakhiran masa pelayanan Pendeta Erna Demosti Butar-Butar, SSI Teologi Magister Manajemen, selaku Pendeta GKP Jemaat Smyrna Cikarang. Dan bersama dengan itu, sebagaimana jemaat ketahui juga, pada hari ini akan dilakukan peresmian Pendeta Yusi Sriwayuni, SSI Teologi, selaku Pendeta Jemaat GKP Smyrna Cikarang. Karena itu, mari kita lanjutkan kebaktian saat ini ke dalam tata cara peresmian pengakhiran dan peresmian awal tugas pendeta. Saya minta Ibu Pendeta Erna untuk ke depan. Jemaat Tuhan, sebagaimana jemaat ketahui, pada hari ini kita melaksanakan pengakhiran masa pelayanan Pendeta Erna Demosti Butar-Butar, SSI MM, selaku Pendeta Jemaat GKP Jemaat Smyrna Cikarang. Akan dibacakan SK Majelis Sinode mengenai pengakhiran masa pelayanan pendeta jemaat. Keputusan Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan nomor 113/MS/28 Romawi /2020 tentang berakhirnya masa pelayanan Pendeta Erna Demosti Butar-Butar, Sarjana Sains MM, di Gereja Kristen Pasundan Cikarang. Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan menimbang dan seterusnya, mengingat, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan tentang berakhirnya masa pelayanan Pendeta Erna Demosti Butar-Butar, SSI di GKP Cikarang. 1. Bahwa terhitung tanggal 30 Agustus 2020, Pendeta Erna Demosti Butar-Butar Sarjana Sains berakhir masa tugas pelayanannya di GKP Cikarang. 2. Bahwa dengan berakhirnya masa tugas pelayanan Pendeta Erna Demosti Butar-Butar, SSI di GKP Cikarang, Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan mengucapkan terima kasih kepada Majelis Jemaat dan segenap anggota Jemaat GKP Cikarang atas segala dukungan bagi Pendeta Erna Demosti Butar-Butar dalam melaksanakan pelayanannya selaku pendeta jemaat. Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Erna Demosti Butar-Butar atas pelayanannya selama ini di GKP Cikarang. 3. Demikian surat keputusan ini dikeluarkan dan disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait serta berlaku terhitung sejak ditetapkan, dan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perubahan seperlunya. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 30 Agustus 2020, Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan, Pendeta Edward Kureai, Ketua Umum, Pendeta Ferdi David, Sekretaris Umum, kedua-duanya ditandatangani. Demikian, terima kasih. Bu Erna tetap di depan mendengarkan ucapan terima kasih. Sebagai pelayan Kristus dan mewakili jemaat serta seluruh bagian Gereja Kristen Pasundan, kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Pendeta Erna Demosti Butar-Butar, SSI MM, sebagai pendeta jemaat GKP Jemaat Smyrna Cikarang periode 2014-2020. Kiranya jemaat di tempat ini menunjukkan buah-buah dari pelayanan yang saudara lakukan, dan saudara memasuki masa pelayanan di tempat yang baru dengan tetap setia dan penuh sukacita. Terima kasih. Silakan kembali. Jemaat Tuhan, sebagaimana jemaat ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu dalam pertemuan dan pembicaraan tiga pihak antara Majelis Sinode, Majelis GKP Jemaat Smyrna Cikarang, dan Pendeta Yusi Sriwayuni SSI, telah disepakati bersama bahwa kebaktian peresmian pendeta yang diselenggarakan di GKP Jemaat Smyrna Cikarang pada hari ini Minggu
tanggal 30 Agustus 2020 adalah peresmian Pendeta Sri Yusi Wahyuni SSI sebagai Pendeta Jemaat GKP Jemaat Smyrna Cikarang sesuai TG dan PPTG GKP atas dasar 1. Pemanggilan oleh Jemaat GKP Smyrna Cikarang. 2. Kesiapan dan kerinduan Pendeta Yusi Sri Wahyuni SSI untuk mengemban jabatan selaku Pendeta Jemaat GKP Jemaat Cikarang, serta adanya 3. Persetujuan Majelis Sinode GKP. Maka hari ini GKP Jemaat Cikarang melaksanakan kebaktian khusus guna meresmikan dimulainya tugas dan tanggung jawab Pendeta Yusi Sri Wahyuni SSI selaku Pendeta Jemaat GKP Cikarang. Pendeta Yusi Sri Wahyuni SSI selaku pendeta jemaat adalah gembala jemaat dan pelayan firman yang bertugas purna waktu untuk memimpin, membina, dan menggembalakan jemaat dalam melaksanakan tugas panggilan gereja untuk memimpin dan bersama-sama seluruh anggota majelis jemaat melaksanakan tugas dan tanggung jawab majelis jemaat serta dengan dukungan majelis jemaat melaksanakan pelayanan khusus berkenaan jabatan kependetaannya. Kini kita akan mendengarkan dan menyaksikan pernyataan A. Pengakuan dan janji Pendeta Yusi Sri Wahyuni SSI. B. Pemanggilan dan tanggung jawab jemaat oleh Majelis Jemaat GKP Cikarang. C. Akta peresmian oleh Majelis Sinode GKP. Untuk Pendeta Yusi, saya persilakan untuk berdiri di depan. Supaya jemaat dapat menyaksikan kesediaan dan kesungguhan Pendeta Yusi Sri Wahyuni SSI untuk menerima panggilan jemaat dan melaksanakan jabatan selaku pendeta jemaat, maka Pendeta Yusi Sri Wahyuni SSI dipersilakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, percayakah saudara bahwa melalui pemanggilan jemaat sesungguhnya Allah sendiri yang telah memanggil dan menempatkan saudara untuk melayani jemaat Tuhan di sini? Yang kedua, berjanjikah saudara untuk mengemban tugas panggilannya dengan giat, tekun, dan setia, serta hidup berpadanan dengan panggilan saudara selaku pendeta jemaat Tuhan di sini? Apakah jawab saudara? Saya percaya dan berjanji. Kiranya Tuhan menolong saudara. Kiranya Tuhan Allah tetap mengaruniakan rohnya yang kudus kepada saudara untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab saudara di jemaat ini, supaya saudara bekerja untuk mempermuliakan Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bersama-sama kita akan mendengarkan pembacaan pernyataan pemanggilan oleh majelis jemaat. Pernyataan pemanggilan pendeta jemaat
nomor 029-GKP-Cikarang-8 tahun 2020. Majelis Jemaat Gereja Kristen Pasundan Cikarang atas nama jemaat dengan ini menyatakan pemanggilan kepada nama Pendeta Yusi Sri Wahyuni SSI, tempat dan tanggal lahir Majalengka 20 Juni 1981, tempat dan tanggal penabisan di Gereja Jemaat GKP Cibubur tanggal 17 Mei 2010 untuk menjadi pendeta Jemaat Gereja Kristen Pasundan Cikarang terhitung mulai tanggal 30 Agustus 2020. Dalam rangka pemanggilan ini, Majelis Jemaat Gereja Kristen Pasundan Cikarang menyatakan kesediaan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku di lingkungan Gereja Kristen Pasundan tentang kesejahteraan pendeta dan keluarga. Pernyataan pemanggilan ini dibacakan dalam kebaktian peresmian yang bersangkutan. Kiranya Tuhan memberkati kerjasama dalam pelayanan demi kemuliaan namanya. Cikarang, 30 Agustus 2020, yang menyatakan pemanggilan Majelis Jemaat Gereja Kristen Pasundan Cikarang, Penatua Hendrik Pardede, Penatua Donaria Simamora, keduanya telah ditandatangani. Demikian surat pernyataan pemanggilan pendeta jemaat. Sekarang kita membaca akta peresmian oleh Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan. Akta peresmian pendeta jemaat nomor 30 garis miring MSGKP garis miring 28 Romawi garis miring 2020. Dalam rasa syukur serta sukacita atas kesediaan untuk melayani dan sesuai dengan tata gereja tahun 2020 bab 11 pasal 24 dan peraturan pelaksanaan tata gereja Kristen Pasundan tahun 2020 bab 11 pasal 51 dan 52, maka pada hari ini Minggu tanggal 30 bulan Agustus tahun 2020 di Gereja Kristen Pasundan Jemaat Cikarang dinyatakan bahwa nama Pendeta Yusi Sri Wahyuni SSI, tempat dan tanggal lahir Majalengka 20 Juni 1981, dinyatakan resmi sebagai pendeta jemaat Gereja Kristen Pasundan Cikarang. Kepadanya diberikan hak untuk melayani pelayanan khusus yang berkaitan dengan jabatannya serta tugas dan tanggung jawab lainnya selaku pendeta Gereja Kristen Pasundan sesuai dengan tata gereja dan peraturan pelaksanaan tata gereja Gereja Kristen Pasundan. Akta peresmian ini diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Gereja Kristen Pasundan. Kiranya Tuhan memberkati kerjasama dalam pelayanan demi kemuliaan namanya. Bandung, 30 Agustus 2020, Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan, Pendeta Edward Tureai, Ketua Umum, Pendeta Ferdi David, Sekretaris Umum, Pendeta yang diresmikan, Pendeta Yusi Sri Wahyuni, Sarjana Sains, Majelis Jemaat Gereja Kristen Pasundan Cikarang, Penatua Hendrik Pardede sebagai Ketua, Penatua Donaria Simamora sebagai Sekretaris. Kelima-limanya ditandatangani. Terima kasih. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menaikkan doa kita. Ya Allah Bapa yang
pelayanan iman dan kedua sakramen kudus dalam doa-doa serta mengembalakan jemaat ini. Bukakanlah akal budinya untuk mengerti kitab-Mu yang kudus, dan bukakanlah mulutnya supaya dengan tabah dan berani mengabarkan Injil-Mu. Juga kami mohon kepadamu, kiranya semua orang yang menjadi gembalanya membukakan hati mereka, serta pertaruhkanlah mereka itu dengan gembalanya di dalam kasih dan setia yang tulus, agar mereka bersama-sama dalam ketaatan kepadamu dapat bekerja dengan penuh harapan akan kedatangan Kerajaan yang kekal. Semuanya ini kami mohon kepadamu dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang di rumah, sambutlah gembalamu dengan sukacita. Terimalah pengajarannya yang didasarkan pada firman Tuhan melalui perkataannya. Sesungguhnya Tuhan sendiri yang berkata-kata kepadamu. Dengarlah nasihat, teguran, pengajaran, pimpinan, pelayanan kasih dan sakramen yang Tuhan percayakan kepadanya. Dengan melakukan semuanya ini, maka damai sejahtera Allah akan diam di dalam dirimu dan kamu akan dipelihara. Dikasih oleh Tuhan, kita akan memasuki persembahan kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari 1 Tawarikh 16 ayat 29 yang demikian bunyinya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kita akan menaikkan doa persembahan dan doa syafaat, dan kita akan mengakhirinya dengan mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang bukan hanya mendengar, memperhatikan, tetapi Allah yang secara aktif hadir dalam kehidupan kami, berpartisipasi di dalam setiap kehidupan yang kami jalani, dan menganugerahkan kami kekuatan dan kemampuan untuk berani diutus Tuhan di setiap lapangan pekerjaan kami masing-masing, di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing. Kami bersyukur karena Tuhan telah mengutus Pendeta Erna Demosti Butar-Butar untuk menjadi pelayan-Mu di GKP Smyrna Cikarang ini. Di dalam 5 tahun lebih pelayanan,
yang dilakukannya. Berikan kepadanya terus akal budi yang baik, kemampuan yang baik untuk mengembangkan pelayanan-pelayanan yang akan diteruskannya di tempat yang baru. Jejak-jejak baik yang sudah dilakukannya di tengah-tengah jemaat berbuah di tengah pertumbuhan jemaatmu ini. Berkati Ibu Pendeta Erna, berkati suami terkasih Pak Jaka, biarlah beliau pun dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik, dan sebagai keluarga pendeta mereka terus mengembangkan pelayanan mereka dengan baik di dalam setiap hal yang dilakukan di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah wilayah pelayanan mereka, juga Pak Jaka dalam pekerjaannya. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, dalam kasih-Mu yang besar Engkau pun mengutus Pendeta Yusi Sri Wahyuni untuk hadir menjadi pendeta jemaat GKP Smyrna Cikarang untuk 5 tahun ke depan. Engkau berkati Ibu Pendeta Yusi, Engkau bersama dengan dia, berikan akal budi yang baik, kebijaksanaan, kemampuan untuk dapat memimpin umat-Mu ini. Bila Tuhan yang terus ada di belakangnya untuk mendukungnya melakukan pelayanan yang paling baik di tengah-tengah umat-Mu. Berikan kesehatan kepada Ibu Pendeta Yusi untuk dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Engkau bersama dengan suami terkasih Pak Hendriks, juga Ananda terkasih, adik Dede Rafde, biarlah keluarga ini dengan penuh sukacita menjadi bagian dari kehidupan persekutuan umat-Mu ini dan terus mengembangkan pelayanan yang lebih baik sebagai keluarga pendeta yang diberkati oleh Tuhan. Engkau berkati umat-Mu ialah Bapa, para penatua, komisi-komisi, panitia yang ada, biarlah kami selalu sehati sepikir melakukan yang baik di mata Tuhan dalam mengembangkan pelayanan, khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang membuat kami harus memikirkan langkah-langkah pelayanan yang paling baik di tengah-tengah situasi ini. Biarlah dalam kasih Tuhan, melalui kesatuan hati, pikiran, dan berkat-Mu, maka pelayanan yang baik dapat terus ditingkatkan. Kami berdoa ya Bapa, secara khusus saat ini bagi saudara kami yang mengalami pergumulan dalam sakitnya, Tuhan bersama dengan Ibu Tabita Karyani, Bapak In Sanyoto Toto, Ibu Wardani, Bapak Janiaman Sianipar, Bapak Jior Sihaloho, Saudari Christine Manurung. Tuhan berkati saudara kami yang dalam keadaan sakit dan dalam proses pemulihan. Biarlah mereka mendapatkan kekuatan dari-Mu, biarlah mereka mendapatkan berkat kesembuhan dari Tuhan. Engkau bersama dengan saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang mungkin saat ini mengalami sakit. Lawatan-Mu kiranya memberikan kesembuhan bagi mereka. Kami juga berdoa kepada-Mu ya Bapa, kiranya Engkau juga bersama dengan saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Bapak Jones Suminar Gultom, Bapak Regen Manurung, Saudari Kristiani Dwi Putri Sarumaha, Saudari Sefti Yanti Purba, Saudari Ruliana Veronica Simatupang, Bapak Alberto Sitompul, Saudara Septian Stefanus Ritonga, dan Saudara Rizky Satria. Bila anugerah dan berkat-Mu hadir di tengah kehidupan saudara kami ini, pertambahan usia kiranya juga dibarengi dengan anugerah dan berkat Tuhan, agar saudara kami dapat terus hidup semakin bermakna di dalam keseharian mereka. Harapan-harapan mereka Tuhan dengar dan Tuhan kabulkan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa dalam surga, kami berdoa saat ini bagi anak-anak kami yang harus bersekolah dengan cara yang baru. Biarlah Tuhan berkati anak-anak kami, berikan mereka tetap kecerdasan, kemampuan untuk berproses dalam situasi yang baru ini. Mereka dapat beradaptasi dengan situasi yang baru, dan mereka dapat terus berkembang menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang menjadi pemilik kehidupan ini. Biarlah berkat-Mu bersama dengan anak-anak kami, Tuhan, bersama dengan para guru,
Biarlah mereka pun diberikan kemampuan untuk mengajar dengan cara yang baru, cara yang kreatif, sehingga apa yang mereka ajarkan dapat dipahami oleh anak-anak kami. Tuhan berkati kami semua dalam kehidupan kami, pekerjaan kami, pendidikan kami. Kami bawa ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhanlah yang memberikan yang paling baik bagi kami semua. Kami berdoa bagi kehidupan bangsa dan negara kami. Kami prihatin dengan situasi pandemi COVID-19 yang semakin mencekam ini, tetapi kiranya kami diberikan ketabahan. Pemerintah kami dapat mengambil langkah-langkah yang terbaik untuk menanggulangi pandemi COVID-19. Biarlah Bapa, semua langkah-langkah yang baik yang sudah dibuat oleh pemerintah kami membuat pandemi ini dapat berlalu dan setiap orang dapat menghadapinya dengan tenang. Engkau bersama dengan Presiden, Wakil Presiden dan seluruh menteri, bila mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya. Sungguh besar berkat-Mu bagi kami semua Bapa, sungguh besar kasih-Mu bagi kami, dan sebagai ungkapan syukur atas berkat dan anugerah Tuhan, kami yang memberikan persembahan kami. Bapa, kuduskan persembahan kami ini agar dapat terpakai dalam melakukan pekerjaan Tuhan di mana saja persembahan ini dipergunakan. Inilah kami Bapa, anak-anak-Mu yang menaikkan syukur, syafaat kami dan doa persembahan kami yang kami naikkan dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan bersama-sama dengan Dia kami akan berdoa sebagaimana yang Dia ajarkannya kepada kami demikian. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang kita semua untuk berdiri. Kita menaikkan pujian penutup kita dari PKJ nomor 273 ayat 1 dan 3.
Bapak Ibu, saudaraku, Oma Opa, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, baik yang hadir di gedung gereja ini maupun yang di rumah masing-masing, bila kita selalu melihat bahwa kita dikasihi oleh Tuhan, Tuhan yang mengasihi kita adalah Tuhan yang aktif dan partisipatif dalam kehidupan kita, dan semua itu memungkinkan kita untuk berani diutus Tuhan di tengah kehidupan ini. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk Pak Pendeta Edward yang sudah melayani pada kebaktian pada hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kami atas nama Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semua yang bisa hadir pada siang hari ini. Terutama pada Majelis Sinode yang sudah bisa hadir, terima kasih keluarga Ibu Pendeta Erna, keluarga Ibu Pendeta Yusi, perwakilan utusan dari GKP Tanjung Barat, utusan GKP dari GKP Cibubur, terima kasih apabila hadir, dan juga BP Klasis Bekasi. Majelis Bekasi, terima kasih sudah hadir pada hari ini. FKUB, terima kasih juga sudah hadir pada siang hari ini. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih karena setelah sekian lama kita bisa beribadah lagi di tempat ini dari pertengahan Maret ya Bu Pendeta Erna sampai akhir Agustus ini kita bisa beribadah kembali, dan pada awal kebaktian hari ini juga adalah momen yang bersejarah untuk GKP Semina Cikarang, karena kebaktian pada hari ini adalah kebaktian masa pengakhiran pelayanan Ibu Pendeta Erna dan peresmian pelayanan Ibu Pendeta Yusi di GKP Semina Cikarang. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melanjutkan acara selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama adalah sambutannya hanya ada 2 sambutan. Yang pertama itu sambutan dari Ibu Pendeta Erna, sekaligus nanti pemberian tanda kasih kepada Ibu Pendeta Erna. Yang kedua sambutan dari Ibu Pendeta Yusi dan pemberian tanda kasih selamat datang kepada Ibu Pendeta Yusi. Dan untuk sambutan-sambutan yang lainnya dari Majelis Sinode, dari PGIS, dan yang lainnya ada di buku acara. Bapak Ibu bisa membacanya. Yang kita langsung saja, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ibu Pendeta Erna. Waktu dipersilakan. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu Saudara. Izinkan saya juga mengucapkan shalom untuk kehadiran Majelis Sinode, baik Bapak Pendeta Edward Dureai sebagai pelayan firman dan pendeta yang melayankan hari ini,
juga Bapak Penatua Siagian, dan juga para undangan yang dapat hadir. Salam juga dari para undangan yang tidak dapat hadir dalam situasi kita seperti ini. Salam dari MPH PGIW, salam dari MPH PGIS, salam dari PP Klasis. Dan hari ini kita juga berterima kasih untuk Bapak Kiai Haji Athohillah yang sudah hadir mewakili FKUB Kabupaten Bekasi yang sudah hadir bersama-sama dengan kita. Boleh berdiri Pak, biar kenal. Terima kasih Pak. Atas berkat dan rahmat Tuhan yang telah diberikan kepada kita semua, Tuhan menuntun baik refleksi teologi saya juga khotbah Bapak Pendeta tadi, bahwa semua apa yang kita kerjakan di tengah-tengah dunia ini bagaikan perantau yang akan kembali pulang kepada Sang Penciptanya. Di tengah perantauan ini kita mendapatkan kesempatan untuk berkarya, memberikan makna dalam kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Hari pertama saya datang ke pastori setelah peneguhan atau peresmian sebagai pendeta jemaat GKP Cikarang. Tentu Bapak Ibu Saudara, dalam refleksi saya sudah tulis panjang. Ada bagian yang doa yang pada waktu itu Bapak Pendeta itu bukan sebagai majelis sinode padahalnya, dan saya mungkin juga tidak membaca refleksi saya yang sebelumnya di GKP Gunung Putri. Tapi benar-benar Tuhan menunjukkannya hari ini. Saya berdoa di tengah-tengah ruang tengah pastori GKP Cikarang. Ada begitu banyak hal yang saya dengar, saya tidak tahu yang mana yang menjadi sebuah realita atau sebuah opini dari berbagai macam orang. Tapi yang saya yakin bahwa Tuhan yang memanggil saya, Tuhan yang mengutus saya, Tuhan yang akan membukakan semua jalan yang akan Tuhan berikan kepada saya untuk saya jalani di jemaat ini. Saya duduk sendiri saja karena ini pribadi saya dengan Tuhan yang mengutus saya berdoa sama Tuhan seperti ini. Tuhan, saya hamba-Mu, saya tidak tahu apa yang akan Tuhan suruh saya di tempat ini. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Ada begitu banyak hal yang saya dengar, tapi saya tidak tahu sebenarnya saya akan melangkah seperti apa. Maka saya bilang sama Tuhan, Tuhan, karena Engkau telah memanggilku, aku yakin bahwa aku akan berjalan bersama dengan Tuhan sampai aku menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada saya. Setelah itu tentu saja Bapak Ibu Saudara, Jemaat Smyrna Cikarang, ada panitia pemilihan majelis, ada majelis jemaat yang lalu periode 2011-2015 dan juga yang lain. Ada begitu banyak peristiwa, tapi Tuhan benar-benar hadir di dalam kehidupan kita. Bukan hanya kehidupan saya yang Dia utus untuk pergi ke jemaat ini, tetapi juga setiap warga jemaat Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama. Saya mulai berkenalan dengan PGIS Kabupaten Bekasi. Saya mulai berkenalan dengan Bapak Kiai Haji Athohillah dalam berbagai macam pertemuan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Memang FKUB belum mengundang gereja-gereja, tapi itu sebagai sebuah perjalanan berziarah bersama-sama. Bukan hanya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang menyebut diri kita sebagai Kristen, tapi berjalan bersama-sama dengan umat manusia yang lain, bersama dengan rekan-rekan lintas iman yang lain. Saya bersyukur bahwa di jemaat ini saya dipertemukan dengan banyak kawan, banyak sahabat. Dan Bapak Ibu Saudara, saya mengucap syukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, baik sebagai warga jemaat Smyrna Cikarang yang dimana kita selama 5 tahun 10 bulan ini sudah bersama-sama. Saya juga berterima kasih kepada rekan-rekan pelayanan lintas iman, salah satunya sudah hadir bersama dengan kita Bapak Kiai Haji Athohillah maupun juga rekan-rekan pelayanan yang ada di PGIS.
Dan saya juga berterima kasih bukan terakhir tetapi kepada majelis jemaat yang memberikan kesempatan mendukung pendeta GKP untuk ikut berkiprah bersama-sama di dalam pelayanan ini, sehingga saya bisa melayani bukan hanya di wilayah Kabupaten Bekasi, saya juga diizinkan, didorong, bahkan didukung, difasilitasi untuk bisa melayani juga di wilayah Jawa Barat ini. Itu semua adalah karena kemurahan hati Tuhan dan kemurahan hati Bapak Ibu Saudara yang memberikan kesempatan pelayanan yang seluas-luasnya, sehingga kita bisa bertemu bukan hanya dengan orang-orang yang seiman dengan kita, tapi juga kita bertemu dengan orang yang tidak seiman, dan bukan hanya di wilayah kita, kita ikut berkiprah juga sampai ke wilayah Jawa Barat. Dan tentu saja Bapak Ibu Saudara, saya berterima kasih kepada keluarga saya, suami saya, Bapak Zakaria, lalu adik-adik saya yang diwakili oleh Bapak Sautu Tajulu dan Elsa Agustina Butar-Butar. Mereka banyak mendukung kami sebagai keluarga pendeta. Juga kerinduan saya terhadap anak-anak terjawab dengan kehadiran anak-anak mereka di dalam kehidupan bersama. Salam dari keluarga kami yang tidak dapat hadir oleh karena usia, orang tua saya, ibu saya, dan adik-adik saya yang lain karena mereka tinggal bersama dengan ibu saya jadi tidak memungkinkan untuk hadir di sini. Juga dari ibu mertua saya yang juga sebenarnya merindukan untuk hadir bersama-sama kembali saat peresmian menjadi pendeta jemaat, tetapi juga pingin hadir sebenarnya, tapi saya bilang tolong kasih tahu mama, karena GKP Cikarang menerapkan aturan yang cukup ketat, 55 tahun terakhir yang bisa ikut beribadah pada hari ini. Dan banyak hal yang tidak cukup untuk dituliskan di dalam sebuah buku, pengalaman yang begitu kaya, pengalaman yang begitu luas. Disinilah kita diajak berubah terus-menerus menjadi seperti Kristus, seperti firman-Nya di dalam Matius 5 ayat 48. Karena itu sempurnalah kamu seperti Bapamu sempurna. Kita sedang menuju ke sana Bapak Ibu Saudara, kita sedang berziarah, maka bersama dengan siapapun kita dalam pelayanan di jemaat ini, saya yakin bahwa kita bukan hanya bersama-sama dengan sesama kita, tetapi Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Mohon maaf atas setiap kekurangan, kesalahan, baik yang mungkin Bapak Ibu terima langsung dari saya, dari keluarga saya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan itu. Kiranya apa yang bisa saya sampaikan hari ini membuat kita mengalami damai sejahtera untuk kita semua. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Terima kasih. Terima kasih Ibu Pendeta Erna untuk sambutannya pada siang hari ini. Kiranya apa yang sudah Ibu tabur di GKP Semina Cikarang bisa menjadi berkat buat kita semua. Dan selamat melayani di Jemaat yang baru. Baik, untuk selanjutnya pemberian tanda kasih kepada Ibu Pendeta Erna. Ya, diwakilkan oleh Bapak Sintong Sintompul. Ibu Pendeta Erna, dipersilakan. Terima kasih panitia yang sudah mewakili pemberian tanda kasih kepada Ibu Pendeta Erna. Ibu jangan dilihat besar kecilnya, tapi ketulusan. Bapak Ibu yang hadir, undangan dari GKP Tanjung Barat, GKP Bekasi, dan juga GKP Cibubur. Terima kasih untuk kehadiran di hari ini. Saya tidak banyak mungkin berkata-kata di sini. Firman Tuhan hari ini yang sudah dinyatakan melalui Bapak Pendeta Edward Tureai luar biasa menurut saya. Itu keyakinan saya
untuk dapat memulai pelayanan di GKP Smyrna Cikarang. Bapak Ibu, saya buta jemaat ini. Saya tidak tahu apa-apa tentang Bapak Ibu, tentang jemaat di sini. Saya katakan buta, saya ingin mengawali dengan memang tidak mengerti, mengetahui kondisi di sini. Dengan latar belakang itu, tolong bantu saya, tolong bimbing saya, tolong tuntun saya, bahkan tolong tegur saya. Sama halnya ketika saya ucapkan di GKP Cibubur, tolong marahi saya ketika saya memang melakukan hal-hal yang tidak benar, tidak baik, atau salah. Saya siap untuk menerima itu. Saya siap terbuka. Silahkan Bapak Ibu langsung bicara dengan saya, karena dengan demikian saya dapat memahami apa yang seharusnya saya lakukan, saya kerjakan. Saya berjalan sama seperti Musa yang memiliki keterbatasan, kekurangan. Saya punya keterbatasan, kekurangan. Saya ingin berjalan bersama dengan Bapak Ibu sebagai arak-arakan untuk memuliakan nama Tuhan. Kita semua perantau, seperti firman Tuhan katakan, kita berjalan menuju ke satu titik. Mari Bapak Ibu bergandengan tangan. Tujuan kita hanya untuk memuliakan Tuhan, dan nama Tuhan itu yang utama, yang harus menjadi tujuan kita dalam setiap gerak pelayanan apapun. Maka tidak ada satu orang pun, entah itu pendeta, majelis, atau siapapun yang menjadi pemimpin, tetapi biarlah kita semua hanya dipimpin oleh Tuhan. Saya punya harapan besar ketika Bapak Ibu majelis jemaat, para penatua, segenap anggota jemaat di sini, mari bersama-sama kita bergandengan tangan untuk menjadi jemaat yang semakin hari, menurut Pendeta Erna tadi, semakin kita disempurnakan dalam pelayanan. Tolong bantu saya Bapak Ibu ya, tolong bimbing saya, dan jangan sungkan-sungkan untuk menegur saya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya dan keluarga terutama, sehingga dapat melayani di sini. Saya tidak tahu rencana Tuhan juga, sama seperti Ibu Pendeta Erna, apa yang Tuhan mau tunjukkan bagi saya dan keluarga ketika Ia mengiring saya ke sini. Tapi saya percaya bahwa ada rencana Tuhan yang indah untuk kita semua. Itu saya yakini ketika kita bisa berjalan bersama-sama.